adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku Bagi Kristus. Yuk, sebelumnya kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, Tuhan yang baik. Kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, yang belum ambil Alkitabnya, kita akan buka bersama-sama di dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Di sini Ibu akan bacakan untuk kalian. Judul perikopnya, Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Nah, tidak pernah ada teladan kerendahan hati dan guru yang sedemikian rendah hatinya selain seperti Kristus. Nah, ia selalu memanfaatkan kesempatan untuk mengajar kerendahan hati kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, serta mendorong mereka untuk melakukannya. Nah, terkadang kita ingin sesuatu yang terbesar, misalkan jabatan, harta, kehormatan, kepandaian, dan lain sebagainya. Namun, sering kita menghindar yang terkecil. Nah, murid-murid Tuhan tidak luput dari ambisi posisi tertinggi dalam kerajaan surga. Di sini murid-murid Tuhan menginginkan semuanya itu. Namun Tuhan mengingatkan kepada mereka. Di sini dengan jelas di ayat ketiga. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, di sini Yesus sudah memberikan jawaban bahwa ketika menginginkan sesuatu yang terbesar, maka mau untuk melakukan sesuatu hal yang seharusnya kita lakukan. Nah, terkadang mereka atau kita pun terkadang menuntut apa yang kita inginkan. Kita menginginkan sesuatu, namun kita lupa akan setiap apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, jangan sampai kita marah kepada Tuhan, menuntut kepada Tuhan, karena apa yang kita inginkan
belum Tuhan berikan, karena kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, percayalah, apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan janjikan kepada umatnya, percaya bahwa Tuhan akan menggenapi semuanya. Namun, asalkan kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu pertobatan dan merendahkan diri kepada Tuhan, sama seperti anak kecil. Artinya, kita mau bersungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, mau bersungguh-sungguh merendahkan diri kita kepada Tuhan, dengan atau tanpa kepura-puraan, tanpa ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus, hati yang jujur, tanpa ada kepura-puraan. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh diingatkan melalui renungan pagi ini. Kita mau melakukan terlebih dahulu apa yang menjadi bagian kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, maka semuanya Tuhan akan berikan kepada kita, asalkan kita tidak menjadi anak-anak yang egois, tidak menjadi anak-anak yang selalu menginginkan apa yang menjadi keinginan kita terlebih dahulu. Nah, adik-adik, kita mau ya mempunyai hati yang rendah hati, mempunyai sifat yang mau dibentuk, mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat. Nah, kita pun harus belajar, yaitu melalui firman Tuhan. Kita mau tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Biarlah apa yang sudah Tuhan teladankan untuk kita semua, kita taat untuk melakukannya. Kita taat untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan teladankan bagi umatnya, bagi kita semua. Nah, adik-adik, kita mau ya, kita mau belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, kita mau belajar berserah kepada Tuhan, kita mau belajar jujur di hadapan Tuhan untuk semua yang kita lakukan, yaitu pertobatan, dan kita mau melakukan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa semuanya itu hanya di hadapan Tuhan. Kita mau semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh diingatkan melalui renungan kami pagi ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan ketika kami memohon pertobatan kami, ketika kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami lakukan semuanya itu dengan hati yang tulus, tanpa ada kepura-puraan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, dan kami juga serahkan semua sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan Harian Anak.